Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah dan kasih Tuhan. Kami mau dekat kepadamu, dekat di hadapan tata hadirat Tuhan yang kudus dan mulia. Dan kami bersyukur Bapa bahwa sebagai umat tebusanmu yang telah Engkau tebus dengan darah anakmu yang kudus, kami boleh menjadi anak-anakmu. Kami boleh menjadi umat perjanjian yang boleh hidup memuliakan Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami renungkan pagi ini dari surat 1 Petrus. Pakai Tuhan firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kami dan menguatkan setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Pagi ini firman Tuhan kita diambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 25. Tema khotbah hari ini saya beri judul ditebus dengan darah yang mahal. Saya mengajak mari kita bersama-sama akan membacakan 2 ayat pertama dari perikop ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Cuma sekalian, kalau kita melihat track record dari Rasul Petrus yang menulis surat ini, di dalam 4 kitab Injil mencatat bagaimana kisah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan kita tahu di dalam kisah itu Petrus begitu takut, bahkan dia tidak siap untuk menderita, dan dia bahkan menyangkal bahwa dia pernah mengenal Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur di akhir dari kitab Injil Yohanes, Injil Yohanes mencatat bagaimana sesudah Yesus bangkit, Yesus datang melayani Petrus dan memulihkan iman Petrus kembali kepada dia. Dan kita bersyukur di dalam surat Petrus, ketika Petrus mengatakan tentang penderitaan, Petrus mempunyai sebuah pemahaman yang baru. Dia mengatakan penderitaan adalah sebuah tanda kehormatan, di mana melalui penderitaan iman kita dibuktikan kemurniannya. Dan ini menjadi sebuah message yang Petrus tuliskan kepada umat Tuhan pada zaman itu. Dan kita tahu saudara sekalian, waktu penulisan dari surat Petrus, saya pernah sampaikan di khotbah yang sebelumnya, adalah pada masa-masa ketika terjadi penganiayaan yang begitu dahsyat. Dan waktu penulisan itu kira-kira tahun 62 sampai 64 Masehi, tidak lama sebelum penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero terjadi kepada umat Tuhan pada zaman itu. Cuma sekalian, dari 2 ayat ini kita melihat satu hal yang pertama di dalam perikop ini yang mengatakan bahwa umat Tuhan itu berharga. Terus kalian, hal yang pertama mengapa umat Tuhan berharga? Umat tebusan Tuhan berharga karena harga tebusannya sangat mahal. Petrus mengatakan kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi oleh darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. So sekalian, di dalam bagian ini Petrus menggabungkan 2 konsep dari 2 budaya yang berbeda. Konsep yang pertama adalah ketika Petrus mengatakan tentang penebusan, dia memakai konsep Romawi tentang penebusan dari perbudakan. Kita tahu di dalam zaman Kekaisaran Romawi, perbudakan adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Bangsa-bangsa yang dikalahkan oleh kerajaan Romawi ditaklukkan dan sebagian rakyatnya dijadikan budak. Mereka dijual di pasar budak. Dan orang-orang yang mempunyai kesehatan yang cukup baik, punya penampilan yang baik, punya kemampuan dan kecerdasan yang lebih baik, mereka dijual dengan harga yang lebih mahal. Dan sesudah satu jangka waktu penjualan yang ada, budak-budak yang gak laku akan dibuang ke lapangan arena gladiator menjadi umpan singa. Dan seorang budak yang dibeli oleh majikan yang baik, dia akan merasa sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa dia mendapatkan hidupnya dan boleh mengabdi kepada majikan itu. Tetapi di bagian ini Petrus mengatakan bahwa kita ditebus oleh darah Tuhan yang mahal. Itu berarti bahwa budak itu bukan hanya dibeli untuk dijadikan budak, tetapi dia ditebus dan dia dibebaskan untuk menjadi orang yang bebas. Dan itu adalah satu anugerah yang begitu luar biasa. Konsep yang kedua, Petrus menggabungkan konsep dari orang Yahudi.
Ketika Petrus mengatakan bahwa itu adalah dengan darah anak domba yang mahal, orang Yahudi mengerti itu adalah domba korban penebusan yang dibawa oleh orang-orang Yahudi setiap hari raya penebusan dosa ke bait Allah. Dan ketika imam menerima domba itu disembelih, dikorbankan untuk menjadi simbol penebusan dosa dari umat Tuhan. Terus sekalian, dan kita tahu apa maksudnya. Petrus ingin mengatakan bahwa umat tebusan itu adalah begitu berharga. Begitu berharganya hidup kita. Sehingga Tuhan bersedia untuk memberikan anak tunggalnya untuk menebus kita dengan darah yang mahal. Yang kedua, saudara sekalian, Petrus mengatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Petrus ingin mengingatkan bahwa kepada umat Tuhan, jangan sekali-sekali kita kembali kepada kehidupan lama yang sia-sia. Kita tahu saudara sekalian, seringkali di dalam perjalanan iman seorang anak Tuhan, ketika mereka jatuh kembali ke dalam dosa lama mereka, dan mereka kemudian mengabaikan anugerah Tuhan. Mereka begitu senang kembali kepada hidup yang sia-sia. Saya ingat ada satu kali seorang guru sekolah minggu mengkisahkan kisah seorang anak pengemis. Dikisahkan seorang anak pengemis yang selama ini selalu hidup dan mencari nafkahnya di tempat pembuangan sampah. Dia mengais-ngais sampah, mencari makanan, mencari barang-barang yang masih bisa dibersihkan dan bisa dijual di pasar luak. Dan satu hari ketika ada seorang raja yang menyamar lewat di pedesaan itu, melihat anak pengemis ini sedang bermain-main dengan sampah. Raja ini jatuh ibah hatinya, dan raja ini mengambil anak ini menjadi anak angkatnya. Dia mengatakan, sekarang kamu ikut dengan saya, kamu tinggal di istana, kamu menjadi seorang pangeran di dalam kerajaanku, dan engkau menjadi orang yang dihormati di dalam keluargaku. Engkau tidak perlu lagi mengais sampah, engkau dapat menghidup dan menikmati semua makanan yang ada di dalam istana. Dan anak ini begitu bersuka cita, dia mendapatkan sebuah status yang betul-betul berbeda. Tapi satu hari kemudian ketika si raja ini ingin mencari anak angkatnya, dia menemukan bahwa anak itu tidak ada di dalam istana. Dan kemudian dia menyuruh tentaranya pergi mencari di mana anak ini berada. Ternyata saudara sekalian, dia sedang iseng-iseng keluar lagi ke tempat pembuangan sampah dan melakukan hobi lamanya. Karena dia senang untuk mencari barang-barang yang masih bisa digunakan, dan kemudian itu dijual untuk menjadi tambahan uang jajannya. So sekalian, dan ketika raja itu tahu apa yang dilakukan oleh anak itu, dia memanggil anak itu dan dia mengatakan, engkau tidak perlu melakukan hal ini lagi. Engkau punya segala kekayaan yang ada di dalam kerajaanku. Dan saya tidak mau engkau hidup kembali dengan gaya hidupmu yang lama. Bermain-main dengan sampah, ya, dan hidup di dalam kekotoran yang ada. So sekali ini adalah sebuah gambaran kita sebagai manusia. Betapa seringnya ketika kita telah ditebus oleh Tuhan, kita menjadi anak Tuhan. Kita menjadi anak dari the King of Kings and the Lord of Lords. Tetapi ketika kedagingan lama kita, manusia lama kita kembali bangkit di dalam diri kita, kita kembali bermain dengan sampah. Kita kembali mengais-ngais kotoran yang ada dan kembali ke dalam kehidupan lama kita. Di dalam kisah perjanjian lama, Alkitab juga mencatat kisah ini. Ketika seorang nabi Tuhan yang bernama Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang sundal yang bernama Gomer. Dan ketika Hosea menebus Gomer menjadi istrinya. So sekalian sesudah mereka berkeluarga, firman Tuhan mengatakan bahwa Gomer kembali ke dalam kehidupan yang lama. Dia melacurkan dirinya. Dan kemudian dia hidup di dalam sebuah keterpurukan yang ada. Dan Tuhan mengatakan kepada Hosea, Hosea kembali, ya carilah istrimu itu. Ya, dan tebus dia kembali untuk ikut bersama dengan Anda. So sekalian, kisah ini adalah kisah tentang bangsa Israel yang begitu sering berdosa kepada Tuhan. Dan di dalam surat 1 Petrus juga mengatakan, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Yang kita warisi dari nenek moyang kita. Terus kalian biarlah hari ini kita mengerti dari firman Tuhan ini. Sebagai umat manusia yang penuh dengan kedagingan dan kelemahan.
Natur dosa kita adalah cenderung untuk kembali kepada dosa. Tetapi saya berdoa kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Ketika kita tahu betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Zakaria 1 ayat 4 firman Tuhan memperingatkan umat Israel. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. So sekalian, habit sebuah keluarga yang telah terbentuk generasi demi generasi, yang telah terbentuk ratusan tahun bahkan ribuan tahun di dalam dosa dan penyembahan berhala, tidak mudah untuk dibebaskan dari hidup seseorang yang ditebus oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan mengatakan ketika kita datang kepada Dia, ya, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Jemaat sekalian, biarlah hari ini kita juga make sure ya segala warisan budaya yang tidak baik, warisan dari kehidupan lama kita yang membuat kita terus terjerumus dalam dosa, kita tinggalkan. Kita tahu bahwa kita telah ditebus dengan kuasa darah Tuhan yang sempurna. Bagian berikut kita akan melihat dari ayat 20. Firman Tuhan mengatakan Ia atau Tuhan Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Bagian ini menjelaskan kepada kita alasan kedua mengapa umat Tuhan itu berharga. Umat tebusan Tuhan berharga karena rencana penebusannya melampaui dimensi waktu. Firman Tuhan mengatakan itu di dalam rentang waktu sebelum dunia dijadikan sampai kepada zaman akhir. So sekalian, begitu berharganya kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan mengenal kita. Dan Tuhan merencanakan anugerah keselamatan itu kepada kita. Zaman akhir adalah zaman ya di antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ketika kita tahu ya bahwa hidup kita telah dikenal oleh Tuhan bahkan sebelum permulaan zaman, kita tentunya begitu excited. Kita tahu hidup kita berharga. Saya ingat pada masa kecil saya sebuah kisah ketika saya sudah mulai mengerti dan bisa berbicara dengan orang tua saya. Saya punya sebuah bantal bayi, ya waktu itu usia saya masih sangat kecil dan mama saya mengatakan kepada saya sebuah kisah. Dia mengatakan, kamu tahu nggak, ketika mama mengandung kamu di perut, ya malam demi malam, ya bantal ini mama jahit sendiri, ya untuk kamu dan ketika kamu lahir, kamu bisa pakai bantal ini. Ya, waktu itu umur saya sudah mungkin sekitar 5 dan 6 tahun, ya dan bantal itu sudah banyak pulau-pulaunya, ya banyak iler dan sudah kotor sekali, tetapi saya menyukai bantal itu. Dan ketika saya mendengar kisah itu saya begitu excited. Saya tahu bahwa kelahiran saya ditunggu-tunggu oleh orang tua saya. Bahkan mereka telah menyiapkan sesuatu yang begitu berharga buat saya. Walaupun saya tidak lahir di tengah keluarga yang kaya raya dan mewah, tetapi saya tahu saya mendapatkan kasih sayang yang melimpah dari orang tua saya. So sekalian mungkin tidak semua orang-orang di dunia punya kisah dan pengalaman yang begitu indah. Ada orang-orang yang lahir dan orang tuanya udah nggak ada. Ada orang-orang yang lahir mungkin dengan penolakan dari orang tua dan mereka harus hidup di dalam sebuah penderitaan dan pergumulan yang tidak mudah. Tapi hari ini saya ingin memberitahu Anda satu kabar baik. Satu good news yang luar biasa. Satu good news yang jauh melebihi dari berkat yang saya alami dari orang tua saya. Ada satu pribadi yang begitu mengasihi engkau. Dan dia adalah Tuhan yang melampaui segala waktu dan menembus dimensi kekekalan. Dan pribadi Tuhan ini begitu mencintai Anda. Dan dia merencanakan hidupmu. Dia mengenal engkau sebelum dunia diciptakan. Dan dia telah menetapkan engkau untuk menjadi umat yang dia kasihi. Terus sekalian kalau kita mengerti akan kebenaran ini. Terus sekalian kita tahu bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Kita begitu berharga.
Dan rencana penebusan yang Tuhan sediakan bagi kita jauh melampaui dimensi waktu, bahkan sebelum dunia diciptakan. Firman Tuhan mengatakan di ayat 21, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Alasan yang ketiga mengapa umat Tuhan berharga di mata Tuhan. Karena kuasa penebusan yang Tuhan kerjakan untuk menebus kita mengatasi segala kuasa yang ada. Itu kuasa Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Terus kalian ketika Bapa di surga menciptakan seluruh alam semesta ini, firman Tuhan mengatakan Dia hanya cukup berfirman dan segala itu terjadi. Ada seorang pendeta mengatakan ketika Bapa membangkitkan Tuhan Yesus, Dia menyatakan sebuah kuasa yang jauh lebih besar dari segala kuasa yang Dia lakukan ketika Dia menciptakan seluruh alam semesta ini. Ketika Dia membangkitkan Tuhan Yesus, Dia memakai sebuah kuasa yang jauh lebih besar dari segala kuasa penyembuhan yang Tuhan Yesus kerjakan ketika pelayanannya di dunia ini. Dan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut adalah sebuah kuasa yang begitu luar biasa. So sekalian, hari ini kita tahu ada banyak kekuatan yang dahsyat yang ditemukan oleh umat manusia. Ketika akhir Perang Dunia Kedua, Amerika menemukan bom atom dan bom atom itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. So sekalian, di dalam tempo sekejap kekuasaan Jepang yang mendominasi dunia menjadi runtuh dan Perang Dunia Kedua bisa diselesaikan. Hari ini pengembangan saintis makin maju dan makin maju. Para ilmuwan menemukan bom nuklir yang kekuatannya ribuan kali, puluhan ribu kali dan ratusan ribu kali lebih besar daripada bom atom. Dan kita begitu takut saudara sekalian membayangkan kalau satu hari perang dunia terjadi kembali dan bom nuklir itu diluncurkan untuk menghancurkan satu bangsa, maka dunia kita bisa hancur. Tetapi hari ini ketika kita tahu pandemi virus corona terjadi, beberapa orang memprediksi bahwa ke depan mungkin negara-negara yang berseteru mereka tidak akan pakai bom nuklir. Karena ketika mereka menghancurkan satu negara musuh dengan bom nuklir, maka negara itu pun nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak ada kekayaan dan manfaat yang bisa diambil dari lahan yang telah hancur oleh radiasi nuklir. Dan mungkin ke depan ya dunia akan berperang dengan virus. Ketika satu negara dia sedang berseteru dengan negara lain, dia cukup lemparkan virus di satu tempat, ya, dan ketika penduduknya sudah mati, mereka tinggal datang dan menguasai tempat itu. Hari ini kita juga tahu di dalam astronomi, ya ada namanya black hole. Ya, lubang hitam adalah sebuah matahari yang sedang padam, dan di dalam situasi itu sekalian dia menyedot seluruh energi yang ada. Ya, dan dimensi di tempat itu berbeda hukum alamnya dengan apa yang kita tahu ada di bumi kita pada hari ini. Dan kita tahu kekuatan matahari dan kekuatan bintang-bintang yang besarnya mungkin jutaan kali, puluhan juta miliaran dan triliunan kali lebih besar dari matahari kita yang kita tahu. Terus kayak itu digerakkan dengan kuasa nuklir yang begitu luar biasa. Dan kita tahu itu adalah kekuatan yang begitu luar biasa. Tetapi saudara sekalian, ketika kita merenungkan tentang kuasa kebangkitan Tuhan, ini adalah sebuah kuasa yang sangat luar biasa. Dan satu ayat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 11, firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus ini juga bekerja di dalam diri kita. Saya mengajak kita membaca bagian ini sama-sama. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Terus kalian, kita perlu menyadari kuasa Tuhan yang begitu besar bekerja di dalam kita. Dan itu adalah satu berkat yang luar biasa. Dan Petrus melanjutkan dengan ayat 22, satu
ke dalam satu dimensi lain yang sangat unik ketika dia mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan atau Philadelphia yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi atau agapao dengan segenap hatimu. Di ayat ini ada dua kata tentang kasih, yaitu philia dan agape. Dan ini bersumber dari sebuah kuasa yang begitu besar, yang sebelumnya Petrus katakan di satu ayat sebelumnya, kuasa Tuhan yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, bekerja di dalam kita, memurnikan kita, menolong kita untuk kita boleh taat kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga lahir kasih Tuhan di dalam hati kita yang tulus ikhlas. Terus kan itulah tujuan ya Tuhan menebus kita. Dan ini adalah satu hal yang sangat unik sekali. Terus kalian kuasa kasih itu dapat mengubah kita untuk boleh menyatakan kasih Tuhan. Kita tahu hari ini seluruh dunia sedang melihat dan mengamati apa yang sedang terjadi di Amerika. Akhir bulan Mei yang lalu ada seorang kulit hitam bernama George Floyd yang mati di tangan seorang polisi. Dan karena kematiannya dilakukan oleh sebuah tindakan yang begitu biadab, terus kalian semua orang di Amerika menjadi marah dan melakukan demonstrasi yang luar biasa. Dan kita tahu hari ini seluruh Amerika menjadi kacau ya dengan demonstrasi yang ada. Tetapi di antara sekian banyak kerusuhan yang terjadi, ada kisah-kisah yang membesarkan hati kita. Ketika ada polisi-polisi yang sangat rendah hati, berbicara dengan para demonstran, berbicara tentang iman percaya mereka di dalam Tuhan. Dan kita bersyukur ada polisi-polisi yang masih takut akan Tuhan. Dan para demonstran yang juga punya iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika mereka saling sharing satu sama lain, dan mereka mengatakan bahwa kita sama-sama tidak setuju dengan perbuatan polisi yang jahat itu. Kita concern dengan negara kita. Terus kan yang terjadi adalah para demonstran itu emosinya menjadi turun. Dan mereka berpelukan dengan polisi-polisi itu dan mereka berdoa bersama-sama. Dan kita bersyukur ini menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Terus kalian mereka disatukan kembali oleh kasih Tuhan. Saya percaya saudara sekalian kalau seluruh dunia ya hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan hidup di dalam kuasa kasih Tuhan. Maka ada banyak masalah, ada banyak kerusuhan, ada banyak pergolakan yang bisa dihentikan. Bagian berikut di 1 Petrus pasal 1 ayat 23, 24, dan 25 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Terus kalian alasan yang keempat mengapa umat tebusan Tuhan berharga. Karena mereka dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan yang hidup dan kekal. Terus kalian di dalam situasi lockdown ini, saya menemukan di beberapa supermarket menjual benih sayur-sayuran. Dan saya sangat tertarik, saya sempat membeli beberapa bungkus, ya ada yang ditulis di situ benih wortel, ya benih bayam, ya dan benih sawi begitu. Saya beli dan saya bawa pulang ke rumah, tapi saya belum sempat tanam. Tapi satu hal yang menjadi hal yang saya excited adalah pabrik yang mengemas benih ini, ya mereka bisa mengawetkan benih itu sedemikian rupa sehingga benih itu bisa bertahan ya di dalam satu jangka waktu. Ya entah itu di dalam jangka waktu beberapa bulan sampai dia expired dan bisa dibungkus ya di dalam kemasan-kemasan yang cukup baik dan ketika ditanamkan kembali di tanah, benih itu bisa hidup. Saya juga pernah mendengar ada penemuan arkeologi yang mereka menemukan benih-benih dari zaman kuno ya di kuburan, di piramida ya dan di tempat-tempat di mana
penggalian arkeologi ditemukan. Ya, dan karena tempat-tempat itu cuacanya cukup kering dan cukup kondusif, mereka mengatakan benih itu masih hidup. Cuma nggak tahu apakah sempat ditanamkan dan betul-betul hidup. Saya tidak mengikuti ceritanya lebih lanjut lagi. Ya, tetapi saudara sekalian, hari ini kita mendengarkan di dalam surat 1 Petrus ini, ya, ada satu benih yang begitu berkuasa, yaitu firman Tuhan yang hidup, yang jauh melampaui segala benih yang lain. Firman Tuhan yang adalah benih yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal. So sekalian, firman inilah yang berkuasa untuk menjadikan segala alam semesta. Ketika Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, Alkitab mengatakan dia cukup berfirman dan segala itu terjadi. Kalau Stephen Covey mengatakan alam semesta terjadi karena Big Bang, karena sebuah ledakan yang begitu dahsyat, begitu berkuasa, ya, dan itu menjadi awal mula alam semesta. Ya, tetapi saya tidak setuju dengan apa yang Stephen Covey katakan. Ya, Big Bang yang dia katakan adalah sebuah kekuatan yang dahsyat. Ya, dari mana ya kekuatan itu? Ya, dia tidak bisa menjawab lebih jauh lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa segala alam semesta ini dijadikan oleh firman Tuhan yang berkuasa. So sekalian, firman itulah yang menjadikan segala sesuatu. Dan kalau saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita dilahirkan dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan yang hidup dan kekal. Ya, betapa berharganya kita. Saya rindu saudara sekalian, surat 1 Petrus ini boleh menjadi berkat bagi kita. Surat 1 Petrus menjamin ya dan menegaskan bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Karena engkau ditebus dengan harga tebusan yang berharga di mata Tuhan, yaitu seharga darah anaknya sendiri. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa kita berharga karena apa? Karena rencana penebusan itu melampaui segala waktu yang ada. Bahkan sampai permulaan zaman sebelum dunia diciptakan. Yang ketiga, kita berharga karena kuasa penebusan Tuhan mengatasi segala kuasa yang ada. Kuasa yang sanggup membangkitkan Yesus dari kematian adalah kuasa yang sama yang bekerja untuk menolong kita percaya kepada Dia. Dan yang keempat, mengapa kita berharga? Karena kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan yang hidup dan kekal. Saya berdoa kiranya ketika engkau memahami kebenaran ini, engkau boleh menjadi umat Tuhan yang hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup berjalan di dalam kekudusan, dan tidak lagi kembali kepada kehidupan lama yang sia-sia yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan Tuhan, kami dikuduskan menjadi umat Tuhan yang tahu bahwa kami berharga di dalam Tuhan. Dan apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kami, dengan Engkau menebus kami, melahirbarukan kami dari firman-Mu yang hidup dan yang kekal. Engkau yang telah menentukan kami dari sebelum dunia diciptakan, dan Engkau yang telah membawa kami percaya kepadamu melalui kuasa Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Itu menolong kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan dan menghargai hidup baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.